Siswa SMP 1 patuh kepada guru. Kami siswa SMP 1 berjuang untuk menggapai masa depan. Terima kasih pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Sumedang, jumpa lagi di YouTube SMP Negeri 1 Sumedang. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana proses pendaftaran PPDB ke SMA dan ke SMK melalui link PPDB Jabar. Nah, adapun 4 poin yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah tentang akun pribadi untuk login pendaftaran. Yang kedua, syarat umum dan syarat khusus pendaftaran. Yang ketiga, jalur dan kuota pendaftaran. Dan yang keempat, waktu pendaftaran. Kita bahas dari poin pertama dulu. Nah, poin pertama yang akan kita bahas tentang akun pribadi. Seluruh peserta didik kelas 9 akan memperoleh akun pribadi untuk pendaftaran ke PPDB Jabar. Nah, nanti tiap-tiap peserta didik akan memperoleh akun dan password. Akun ini berupa kode unik dan bersifat sangat rahasia. Artinya hanya diketahui oleh kalian ataupun orang tua kalian. Teman dilarang tahu ya, karena ini bersifat pribadi walaupun teman dekat. Layaknya PIN ATM, tidak boleh orang lain tahu. Bila tidak ada perubahan, akun pribadi ini akan dibagikan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2022. Jadi sekali lagi, bila tidak ada perubahan, akun ini akan diberikan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2022. Pendistribusian akun ini, yang pertama, akun ini akan diberikan panitia PPDB Distrik Jabar kepada operator sekolah. Nah, nanti dari operator sekolah akan didistribusikan kepada seluruh peserta didik. Nah, jadi nanti kalian akan menerima akun dan password dari operator sekolah. Ya. Nanti setelah kalian mendapatkan akun dan passwordnya, dan kemudian aplikasi PPDB Jabar telah dibuka, maka dimohon untuk seluruh peserta didik segera login untuk mendaftar. Ya. Oke, yang kedua, kita akan bahas tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus. Ya. Persyaratan umum artinya ini harus atau wajib dipenuhi oleh seluruh peserta didik. Nah, kalau persyaratan khusus itu tergantung jalur apa yang ditempuh. Jadi sekali lagi, persyaratan umum wajib dipenuhi oleh seluruh peserta didik. Kalau persyaratan khusus itu tergantung jalur apa yang ditempuh. Persyaratan umum ini tolong segera disiapkan dari saat ini. Yang pertama, ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Nah, untuk ijazah biasanya belum ada ya, maka pihak sekolah akan mengganti dengan surat keterangan lulus. Kalian dapat memperoleh surat keterangan lulus dari pihak sekolah. Jadi nanti kalau sudah jadi, silahkan tinggal ambil ke sekolah. Yang kedua, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Tentunya ini disiapkan di rumah. Aslinya ya, tidak boleh fotokopinya. Siapkan akte kelahiran dari saat ini, yang asli. Kemudian, yang ketiga adalah kartu keluarga. Nah, kakaknya juga yang aslinya ya, kartu keluarga. Di sini ada keterangan minimal 1 tahun. Ya, minimal 1 tahun kalian tinggal di daerah tersebut. Tapi kalau memang kalian baru pindah 6 bulan, 3 bulan di daerah tersebut, tidak jadi masalah, silahkan disertakan. Ya. Kemudian juga didukung oleh KTP orang tua, siapkan KTP orang tua. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah buku rapot. Nah, untuk rapot nanti insya Allah pihak sekolah akan membagikannya. Nah, untuk pengisian rapot di aplikasi PPDB Jabar ini akan dilakukan oleh operator sekolah. Jadi sekali lagi, untuk nilai rapot di aplikasi PPDB Jabar, nilai semester 1 sampai dengan semester 5 akan dilakukan oleh operator sekolah. Nah, kalian apabila setelah menerima buku rapot, silahkan cek nilainya dari semester 1 sampai semester 5 apakah sama dengan rapotnya, buku rapotnya, apa beda. Nah, seandainya kalian nilai yang di buku rapot dengan yang di-upload di aplikasi PPDB Jabar itu berbeda, ada perbedaan,
kalian bisa mengkomplainkan ke operator sekolah, ya. Sekali lagi, nanti apabila ada perbedaan antara rapot di buku rapot dengan nilai rapot yang ada di aplikasi PPDB Jabar, kalian dapat mengkomplainkan ke operator sekolah, ya. Kemudian yang harus disiapkan syarat berikutnya yang kelima, yaitu surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, insya Allah untuk formatnya nanti akan kita bagikan. Untuk format surat tanggung jawab mutlak orang tua akan kita bagikan. Kalian isi di rumah, dibubuhi materai dan tanda tangan orang tua, ya. Sekali lagi, nanti surat tanggung jawab mutlak orang tuanya akan kita berikan. Formatnya print di rumah masing-masing, kemudian kasih materai dan ditanda tangan orang tua. Nah, jadi semuanya ini disiapkan ya di rumah. Oke. Nah, adapun syarat khusus yang harus disiapkan. Syarat khusus yang harus disiapkan ini tergantung jalurnya masing-masing. Yang pertama, kartu program penanganan kemiskinan terdaftar dalam DTKS Dinas Sosial. Nah, ini khusus bagi jalur afirmasi atau jalur keluarga tidak mampu. Nah, di sini ada keterangan KETM, ya, KETM, keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi kalau kalian mau mendaftar jalur afirmasi atau keluarga ekonomi tidak mampu, dapat menggunakan beberapa kartu ya, misalkan kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, kemudian PKH dan kartu-kartu yang lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Adapun yang memakai SKTM dipersilahkan, tapi untuk yang memakai jalur SKTM nanti akan disurvei langsung oleh panitia, yaitu panitia dari pihak SMA 1 Sumedang, apakah betul-betul keluarga tidak mampu atau tidak, ya. Nanti akan ada survei untuk jalur afirmasi atau KTM ini. Jadi untuk yang akan mengikuti jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, kalian dapat melampirkan seperti kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan kartu Indonesia Pintar, ya, kartu keluarga miskin, kartu keluarga harapan dan lain sebagainya. Kemudian SKTM juga bisa dilampirkan dan nanti akan ada survei dari pihak SMA atau SMK yang bersangkutan. Yang kedua, surat keterangan domisili dari RT dan RW. Nah, ini yang akan mengikuti jalur afirmasi korban bencana alam atau sosial. Nah, misalkan karena rumahnya misalkan di suatu daerah A. Nah, tiba-tiba si daerah A itu kena bencana longsor. Nah, akhirnya kalian pindah ke daerah B. Nah, kalian bersekolah di daerah B karena rumah kalian di daerah A terkena bencana longsor. Karena kakaknya kakak di daerah A, kemudian kalian pindah ke daerah B, maka di daerah B kalian dapat membuat surat keterangan domisili dari RT dan RW sebagai warga yang terdampak bencana, ya, terdampak bencana. Jadi tidak perlu memakai kakak kalau yang ini, karena rumahnya di daerah A kena bencana, kemudian tiba-tiba dipindahkan ke daerah B, kakaknya masih daerah A, dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT dan RW, ya. Ini bagi yang terkena bencana alam ataupun sosial. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, surat tugas orang tua bagi yang akan mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua dan wali maksimal 3 tahun. Artinya misalkan seperti ini nih, misalkan orang tuanya misalkan pegawai di salah satu dinas, misalkan ditempatkan di Bandung. Nah, kemudian karena sesuatu hal atau tugas ataupun ada kenaikan jabatan ataupun ada perpindahan pekerjaan orang tuanya dipindahkan ke daerah Sumedang. Nah, maka ini dapat dibuktikan dengan surat tugas orang tuanya. Misalkan orang tua kamu dulunya tinggal di Bandung, karena sesuatu hal kamu tinggal di Sumedang,
karena orang tua yang asalnya tugas di Bandung pindah ke Sumedang. Jadi ini dapat dibuktikan dengan surat tugas orang tua, ya. Pindah ke Sumedang dikarenakan orang tuanya yang asalnya bekerja di Bandung kemudian dipindah tugaskan ke daerah Sumedang. Kemudian di sini juga untuk anak guru ada juga kuota khusus ya untuk anak guru dibuktikan dengan surat tugas. Ya, surat tugas guru biasanya kalau guru punya SKBM ya. SKBM ya, surat keterangan belajar mengajar. Jadi untuk anak guru dapat dibuktikan dengan SKBM ataupun sertifikat. Sertifikasi guru. Nah, dan yang ketiga juga di sini ada afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID. Nah, ini penanganan COVID biasanya ini berlaku untuk petugas medis ya, petugas medis di wilayah masing-masing yang menangani masalah COVID-19. Nah, di sini ada kuota khusus bagi orang tuanya yang memang menjadi petugas penanganan COVID, ya, dibuktikan dengan surat tugas orang tua juga. Nah, kemudian yang keempat, di sini yang akan mengikuti jalur prestasi, ya, untuk jalur prestasi kejuaraan. Nah, jalur prestasi kejuaraan. Misalkan untuk prestasi kejuaraan ini dapat dilampirkan dengan piagam dan dokumentasi waktu kejuaraan, ya. Tapi di sini yang dihitung adalah minimal kejuaraan tingkat kabupaten. Jadi kalau kalian pernah berprestasi, ya, di tingkat kabupaten, ini dapat mengikuti jalur prestasi. Nah, ini disebutnya jalur prestasi non akademik. Dibuktikan dengan apa jalur prestasi non akademik? Yaitu dengan piagam dan dokumentasi ketika perlombaan. Di sini dijelaskan kalau ada keterangan maksimal 5 tahun, ya. Nanti diambil salah satu prestasi terbaik selama 5 tahun, kamu pernah juara apa? Nah, nanti piagamnya dilampirkan, kemudian dokumentasi ketika pelaksanaan lomba juga harus ada, ya, untuk prestasi non akademik. Jadi sekali lagi, untuk prestasi non akademik kejuaraannya minimal tingkat kabupaten. Kalau tingkat kecamatan, tingkat yang lain-lainnya tidak bisa dihitung karena ada poinnya. Poin yang terendah itu ada di tingkat kabupaten. Jadi kalau hanya kejuaraan tingkat kecamatan ataupun tingkat wilayah ataupun tingkat RT RW itu tidak bisa, ya. Sekali lagi, yang ada poinnya hanya juara tingkat kabupaten. Nah, kemudian ada lagi selain jalur prestasi non akademik, ada jalur prestasi akademik yaitu melalui rapot. Nah, kalau prestasi akademik melalui rapot, kalian tidak usah repot-repot karena rapot sudah diupload di syarat umum. Artinya untuk prestasi rapot tidak lagi membutuhkan dokumentasi rapot, ya, karena rapot sudah diupload di syarat umum. Jadi untuk yang mengikuti jalur prestasi akademik melalui nilai rapot, seleksi nilai rapot, kalian tidak repot-repot untuk menyiapkan dokumentasi rapot, ya, karena nilai rapot telah diupload di syarat umum. Nah, ini untuk yang mengikuti jalur prestasi akademik, yaitu jalur rapot. Nah, jalur rapot nanti ini untuk jalur rapot ini seluruh peserta didik yang mengikuti jalur rapot, seluruh kabupaten disatukan, kemudian diambil nilai tertinggi. Oke. Selanjutnya kita bahas di yang ketiga, ya. Nah, mohon kerjasamanya untuk orang tua dan peserta didik. Untuk syarat-syarat ada yang harus disiapkan di rumah dan ada yang harus disiapkan oleh pihak sekolah. Jadi ada kewajiban orang tua dan peserta didik, ada kewajiban sekolah. Nah, mohon ini dipersiapkan, ya. Kita bahas dulu yang dari sekolah dulu aja, ya. Yang dari sekolah yang akan kita siapkan di sekolah, surat keterangan lulus, ataupun ijazah, ataupun kartu peserta ujian. Nah, insya Allah untuk surat keterangan lulus ini menjadi kewajiban pihak sekolah.
Kalau ada nanti akan kita informasikan kapan bisa diambilnya. Yang kedua untuk rapot semester 1 sampai dengan 5. Ini untuk penguploadannya ini menjadi kewajiban pihak sekolah. Nanti untuk upload nilai rapot, insya Allah akan diupload oleh operator sekolah. Jadi nanti kalian bisa melihat langsung nilai rapotnya di aplikasi PPDB Jabar. Kemudian kalian bisa mengkoreksinya, apakah sesuai ataupun tidak dengan rapot yang kalian terima. Ya, apabila ada terjadi perbedaan nilai antara rapot yang diupload di PPDB Jabar dengan rapot asli yang kalian punya, bisa dikomplainkan ke pihak operator sekolah. Kemudian surat kelakuan baik ini akan dibuat oleh pihak sekolah. Surat keterangan peserta didik SMP Negeri 1 Sumedang juga akan dibuat oleh pihak sekolah. Nah, insya Allah kalau syarat-syarat berikut ini menjadi tanggung jawab pihak sekolah, dan apabila sudah selesai kalian dapat mengambilnya, ya. Nah, untuk syarat-syarat yang harus disiapkan oleh orang tua dan peserta didik di rumah, jangan lupa yang pertama tadi ya, kartu keluarga atau kakak ya. Yang kedua KTP orang tua, ayah atau ibu. Kemudian akte kelahiran. Kemudian kartu NISN juga jangan lupa ya. Kartu NISN disiapkan. Ini kartu NISN sebetulnya dari SD ada ya, diberikan sejak SD. Kalau hilang berarti harus dibuat lagi ya. Kemudian yang kelima, surat keterangan tanggung jawab mutlak orang tua. Paling nanti kita hanya memberikan formatnya, di print di rumah masing-masing, dikasih materai 10.000 tanda tangan orang tua. Nah, untuk yang mengikuti jalur afirmasi, silahkan yang di poin 6 ini siapkan KIP, KIS, PKH, KATM, KATM atau surat keterangan keluarga tidak mampu ya. Jadi untuk yang mengikuti jalur aplikasi dapat menggunakan kartu KIP, kartu Indonesia Pintar ya. Kemudian PKH, surat keterangan keluarga tidak mampu, ataupun kemudian juga ada KIS ya, KIS juga ya. Nah, yang akan mengikuti jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketujuh yang harus disiapkan adalah bagi yang akan mengikuti jalur afirmasi tertentu. Untuk jalur guru berarti harus menyiapkan SKBM ya, jalur guru ya, jalur guru SKBM, kemudian atau sertifikat pendidik. Nah, SKBM sertifikat pendidik ya, untuk afirmasi tertentu ya. Kemudian untuk jalur tenaga medis COVID ya, ini diusahakan harus ada ya SK atau surat tugas menjadi tenaga medis COVID. Selanjutnya yang ke-8 adalah ini yang terkena dampak bencana alam ataupun bencana sosial, ini harus ada surat keterangan dari desa ataupun kelurahan ya. Sekali lagi, kalau yang ingin mengikuti jalur afirmasi bencana alam ataupun sosial, silahkan siapkan surat keterangan desa ataupun dari kelurahan ya, apabila misalkan rumahnya kena banjir, kena longsor dan sebagainya. Kemudian apabila yang poin ke-9, apabila yang mau mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua, silahkan siapkan SK pindah tugas orang tuanya. Yang ke-10, apabila yang mengikuti jalur prestasi non-akademik ya, silahkan siapkan sertifikat ataupun piagam lomba kejuaraan ya, disertai dengan dokumentasinya. Siapkan juga ya sertifikat ataupun piagam lomba kejuaraan disertai dengan dokumentasi ketika kejuaraan. Kemudian juga yang ke-11 ya, kalau bisa disiapkan dari sekarang, dipakai ataupun tidak, video atau foto ya, video atau foto kejuaraan yang kalian ikuti, disiapkan dari sekarang ya, kejuaraan yang kalian ikuti. Kalau untuk jalur rapot, tidak perlu menyiapkan berkas-berkas karena untuk nilai rapot sudah diupload oleh pihak sekolah. Nah, nilai semester 1 sampai dengan semester 5-nya itu diambil dari Dapodik ya. Jadi kalian
tidak perlu repot-repot mengupload untuk prestasi akademik, yaitu prestasi jalur rapot, karena telah diupload oleh pihak operator. Tugas kalian yang mengikuti jalur akademik hanya mengkoreksi apabila ada perbedaan nilai yang diupload di PPDB Jabar dengan aslinya. Seandainya ada nilai yang berbeda, kalian bisa mengkomplainkan kepada pihak operator untuk segera dibetulkan. Nah, kita bahas ke poin yang ketiga, jalur dan kuota PPDB SMA dulu ya. Jalur dan kuota PPDB SMA. Nah, jalurnya ada beberapa jalur. Yang pertama, untuk PPDB SMA ada jalur zonasi. Ini jalur zonasi 50%. Sangat besar kuotanya. Ya, kemudian jalur afirmasi tadi ya. Afirmasi itu tadi terdiri dari dua bagian, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu 12% dan ABK disabilitas ya. Jadi ada anak yang mempunyai keterbatasan misalkan atau kondisi-kondisi di luar normal, anak berkebutuhan khusus, itu ada kuotanya 3%. Kemudian afirmasi yang kedua tadi yaitu kondisi tertentu, misalkan seperti korban bencana alam dan lain sebagainya, itu ada kuotanya 5% ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perpindahan tugas atau orang tua wali plus anak guru, itu kuotanya 5%. Kemudian jalur yang keempat, jalur prestasi 25%. Jalur prestasi itu terdiri dari dua bagian, jalur akademik melalui seleksi nilai rapot, kemudian jalur non-akademik melalui seleksi sertifikat kejuaraan. Ya, kejuaraannya minimal tingkat kabupaten. Oke. Nah, ini untuk jalur dan kuota PPDB SMA. Nah, untuk jalur dan kuota PPDB SMK ya. Untuk ke SMK ini berbeda lagi ya. Sama ada 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi 20%, terdiri dari 3 bagian, KATM, keluarga ekonomi tidak mampu 12%, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas 3%, kondisi tertentu 5%. Kemudian jalur prioritas terdekat, artinya orang-orang yang terdekat di wilayah sekolah, yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah, yaitu 10%. Kemudian ada perpindahan tugas orang tua dan wali plus anak guru, itu 5%. Kemudian ada jalur prestasi. Nah, ini yang paling banyak kalau di SMK, jalur prestasinya 65%. Jalur prestasinya dibagi dua, ada jalur rapot 60%, jalur kejuaraan 5%. Ya. Jadi untuk prestasi di SMK, jalur prestasinya sangat besar, 60% rapot, kejuaraan 5%. Nah, untuk 60%, untuk jalur rapot yang 60% dibagi dua lagi. Ya, untuk persiapan kelas industri itu 35%, ya, dan untuk umum 25%. Nah, selanjutnya yang keempat ya, yang akan kita bahas adalah kapan waktu pendaftaran. Nah, pendaftaran itu dibagi dua tahap. Ya, yang pertama ada tahap 1, ada tahap 2 ya. Tahap 1 berlangsung tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Nah, untuk SMA, jalur yang daftar di tahap 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur prestasi, nilai rapot ataupun kejuaraan. Nah, sekali lagi ini di tahap 1 ya, yang berlangsung 6 Juni sampai 10 Juni. Nah, kalau di SMK, tahap 1-nya adalah yang berlangsung adalah jalur afirmasi, jalur prioritas terdekat, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi kejuaraan, jalur persiapan kelas industri. Nah, nanti untuk di SMK ya.
Nah, apabila tidak lolos di tahap 1, ya kalian misalkan mendaftar di tahap 1, kemudian tidak lolos di tahap 1, tidak lolos di tahap 1 ya, kalian dapat mendaftar di tahap 2, ya. Nah, tapi jika diterima di tahap 1, berarti kalian itu sudah aman, ya. Kalau diterima di tahap 1 berarti kalian sudah aman. Nah, tetapi ketika kalian misalkan berubah pikiran, ingin mencoba di tahap 2, nah misalkan, misalkan gini dulu ya, contoh kasus misalkan, di tahap 1 kalian mendaftar di SMA 1 Sumedang, pilihan pertamanya, pilihan keduanya SMA 3 Sumedang misalkan. Nah, ketika misalkan kalian di tahap 1 tidak diterima, kemudian di jalur Waduh, suara motor. Yang atau yang ini, yang si Dede yang. Nah, selanjutnya untuk tahap 2 itu berlangsung dari tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, untuk tahap 2 ini berlangsung jalur zonasi untuk SMA dan untuk SMK jalur prestasi raport umum. Nah, ini untuk tahap 2 ya. Jadi sekali lagi ada catatan, ya ini ditandai ya yang di kotak hijau. Jika tidak lolos di tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2. Jika diterima di tahap 1, kemudian tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima. Jadi kalau kalian jika diterima di tahap 1, kemudian kita tidak niat untuk mengambil, kamu harus mengundurkan diri ya pada waktu daftar ulang ke sekolah yang diterima. Nah, jika tidak mengundurkan diri, otomatis sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Ini catatan ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu orang tua peserta didik, pendaftaran ke SMA dan ke SMK merupakan hak dan kewajiban orang tua. Nah, tapi pihak sekolah memfasilitasi ya. Pihak sekolah itu hanya memfasilitasi atau membantu kelengkapan persyaratan. Nah, jadi sekali lagi pendaftaran itu sebetulnya menjadi hak dan kewajiban orang tua peserta didik, tetapi di sini pihak sekolah bermaksud untuk memfasilitasi atau membantu kelengkapan persyaratan agar peserta didik bisa melanjutkan ke jenjang atau tingkat berikutnya. Jadi mohon kerjasamanya untuk peserta didik dan untuk orang tua peserta didik agar dapat menyiapkan segala syarat-syarat yang diperlukan, kemudian responsif terhadap segala informasi yang akan diberikan oleh pihak sekolah, supaya putra-putri Bapak Ibu dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, selanjutnya di sini adapun yang dapat dihubungi ya, yang dapat koordinator yang dapat dihubungi untuk PPDB ke luar, ya. Untuk PPDB ke SMA dan ke SMK. Nah, apabila Bapak Ibu akan mendaftarkan peserta didiknya ke sekolah-sekolah yang dituju, inilah nama koordinator dari pendaftar. Ya, untuk SMA Negeri 1 Sumedang itu ada Pak Dede Selamat Junior sebagai koordinator, jadi bisa dihubungi silakan di sini. Kemudian SMA Negeri 2 Sumedang ada Ibu Meli Amalia Damayanti ya. Kemudian untuk SMA 3 Sumedang ada Ibu Sri Mulyani. Kemudian SMA Negeri 1 Cimalaka dan SMA 2 Cimalaka ada Ibu Nur Syariat Fatimah ya. Untuk SMK Negeri 1 Sumedang ada Bapak Dihad.
Kemudian untuk SMK Negeri 2 Sumedang ada Pak Heru Hairudin. Dan untuk SMA, SMK swasta dan luar kota, MA pesantren, boarding school, itu silahkan menghubungi Pak Dede Rustandi sebagai koordinator. Ya. Nah, untuk koordinator PPDB secara umum ada saya Adi Bakti Rendi, ada Ibu Listiana, dan ada Parik. Ya, sekali lagi ini nomor-nomor yang dapat dihubungi untuk konsultasi. Nah, untuk wali kelas Bapak Ibu, nah ini wali kelas nanti dalam proses pengerjaannya, dalam proses pengerjaan pendaftaran, nanti putra-putri Bapak Ibu akan dibantu oleh wali kelas beserta operator pendamping ya. Untuk 9A wali kelasnya Bu Tintin, operator pendampingnya Bu Listiana, 9B Bu Fitri, operator pendampingnya Bu Reina, kemudian 9C wali kelasnya Bu Ruli dan operator pendampingnya Pak Adi, kemudian 9D wali kelasnya Bu Yenti, operator pendampingnya Pak Riki, kemudian 9E wali kelasnya Bu Tuti Mulyati, operator pendampingnya Pak Dihad, 9F Bu Hajah Tuti Mustikawati, operator pendampingnya Muhammad Taufik, 9G wali kelasnya Bu Entin dan operator pendampingnya Bapak Yudhistira, kemudian 9H wali kelasnya Bu Sri Mulyani, operator pendampingnya Bu Meli, 9I Bu Siti Rahayu, wali kelasnya, kemudian operator pendampingnya Pak Atep, 9J wali kelas Bu Rokaya, operator pendampingnya Ibu Rahma, dan 9K wali kelas Bapak Ahmad Saifi dan pendampingnya Pak Dede Selamat Dunia. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk orang tua peserta didik dan peserta didik di rumah. Insya Allah untuk informasi-informasi berikutnya, insya Allah akan kita sampaikan lebih jelas lagi apabila nanti kita sudah menerima akun dan password dari PPDB Jabar, kemudian aplikasi sudah bisa dibuka, maka kita akan memberikan penerangan yang lebih jelas, sejelas-jelasnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk seluruh peserta didik dan orang tua peserta didik. Apabila ada pertanyaan dapat dihubungi nomor-nomor yang tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.